KPK yang sekarang lebih tepat disebut sebagai KPK Mulyono. Saya bilang. Waduh, berat sekali itu. Iya. Kenapa demikian Bang? Iya, karena kasus yang mereka tangani boleh disebut ecek-ecek semua sebetulnya. Nah, Pak Jokowi ini adalah figur dari nepotisme dan dinasti politik itu. Gitu. Jadi kalau mereka sekarang ikut gaya itu, ya itu kan kata pepatah, buah tidak jauh jatuhnya dari pohon kan. Oh, jadi bakat yang menurun berarti. Oh enggak, saya enggak, cuma mau memberikan domir buat Bang. Dalam bahasa yang lain gini loh Bapak, saya sangat menyayangkan gitu. Apa tidak ada hal lain dari Pak Jokowi yang mereka bisa tiru gitu loh. Kok salah satu yang mereka tiru itu nepotismenya gitu kan. Yang kedua faktanya memang kita nggak, sekarang ini duitnya sedikit gitu. Karena duit kita satu jor-joran di eranya Pak Jokowi gitu loh. Gitu. Sehingga ya hutang negara kita tinggi sekali dan kita harus bayar itu. Jadi APBN kita kesedot, salah satunya adalah untuk membiayai atau membayar hutang negara gitu. Dana yang berkurang ini ya warisan dari Pak Jokowi yang jor-joran kemarin ya, bangun IKN lah, bangun ini, bangun itu dan sebagainya. Nah sekarang mulai terasa efeknya. Masalahnya itu tadi, respon publiknya terhadap Danantara itu bukan pada Danantaranya loh ya, lagi-lagi pada kok Danantaranya diisi yang begini-begini gitu loh kira-kira tuh. Jadi di situ hopelessnya orang, bukan pada ide Danantaranya. Kalau KPK nggak usah ceritain lagi deh, ini KPK Mulyono. Oke. Selamat datang di podcast Pors Partikelir, program baru dari podcast kami. Yang hari ini kita akan membahas tentang bagaimana tindak tanduk dari penegakan skema korupsi yang ada di pemerintahan hari. Tapi di luar itu kita akan membahas banyak dan panjang lebar terkait dinamika politik dan tanah air. Dan hari ini kita sudah kedatangan tamu, yakni Bang Ray Rangkuti. Apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Bagaimana puasanya Bang hari ini Bang? Lumayan. Oke Bang, Abang beberapa hari ini cukup keras nampaknya di media sosial. Kita lihat dan pantau, luar biasa Abang memberikan clue-clue yang membuat heboh di publik tentunya. Mulai dari sikap Bang Ray terkait dengan bagaimana kemudian KPK harus punya sikap terkait dengan keluarga Pak Jokowi bersama Bang Ubaidillah Badrun. Oke, Bang, kenapa sih kemudian di awal pemerintahan ini cukup banyak penindakan korupsi yang saya pikir kok bisa dilakukan dalam tempo yang singkat seperti ini, Bang? Enggak banyak juga. Karena kan yang sebetulnya yang dilakukan oleh kejaksaan itu juga sudah terjadi di eranya Pak Jokowi. Sebut saja misalnya soal timah kan di eranya Pak Jokowi itu. Meskipun putusannya terjadi di era sekarang kan. Tapi penindakan hukumnya itu dilakukan sejak era Pak Jokowi gitu. Lalu Asabri gitu. Kemudian Jiwasraya gitu. Lalu juga kasus apalagi tuh yang masuk liga-liga itu. Nah itu Pertamina lah umumnya tuh sebetulnya penyidikannya di eranya Pak Jokowi gitu. Nah ada beberapa yang putusannya baru sekarang di eranya Pak Prabowo, tapi proses penyelidikannya sudah dilakukan sejak dari eranya Pak Jokowi gitu. Nah yang terbaru di eranya Pak Prabowo ini saya kira baru dua ya. Satu Pagar Bambu di Tangerang itu, dan yang kedua adalah kasus Pertamina ini gitu. Nah di luar itu yang terjadi seperti di KPK ya terkait dengan kasus Hasto. Gitu. Jadi kalau perkara-perkara yang relatif mendapat perhatian publik sebetulnya baru ada sekitar tiga kasus ya di eranya Pak Prabowo ini. Tapi memang ya kasusnya itu kasus gede semua dari kualitasnya maupun dari dananya gitu. Nah yang kualitas itu kan ya soal Pertamina misalnya itu kan terkait dengan banyak direktur di situ gitu dan melibatkan anak seorang godfather, the invisible man. Iya. Yaitu Bung Ferry sih saya ya. Dan anaknya Pak Riza Khalid ya gitu.
Nah jadi dananya juga besar seperti yang disebutkan tadi. Kalau kita ngikutin kalkulasi yang disebutkan oleh kejaksaan itu 110 triliun kali 5 tahun ya hampir sekitar 190 triliun ya per tahun kali 5 tahun itu ya hampir sekitar 1000 triliun gitu. Nah itu memang besar. Jadi itu makanya dia langsung melejit menjadi ranking pertama dalam liga ini ya. Dalam klasemen liga korupsi Indonesia itu gitu. Yang kasus bambu juga besar kan sebetulnya kan. Nah, meskipun kemudian pelakunya masih sekitar di orang-orang lingkaran kepala desa lama, gitu ya. Dan saya kira juga mungkin baru akan sampai di situ aja dugaan saya gitu ya. Nah, yang kontroversial itu adalah Hasto. Hasto tentu sekjen partai besar kan, tapi daya apa istilahnya itu ya, menurut saya sih daya gregetnya itu sudah jauh berkurang karena beliau ini bukan lagi sekjen partai besar dari yang berkuasa gitu loh. Sebaliknya beliau ini kan sekjen partai politik besar dari yang oposisi. Nah, cuma kalau kalau aspek menarik perhatian publiknya begitu kuat ya, kasus Hasto itu juga menarik perhatian publik. Mungkin karena itulah KPK seperti apa namanya ya, apa itu istilahnya itu ya, mengayun-ayunnya gitu loh. Ya. Oke, Bang, kenapa kemudian banyak publik itu bertanya bahkan memperbandingkan itu? Kenapa kinerja KPK lebih terkait dengan persoalan yang bersifat kolusi dalam politik, sedangkan hari ini performa Kejaksaan Agung justru seakan-akan lebih dominan di bawah Pak Burhanuddin. Ya. Ini kan jadi pertanyaan, Bang. Disitulah saya sendiri merasa perlu memberi apresiasi kepada kejaksaan ya. Dan betapapun mungkin beberapa kasus yang mereka tangani itu tidak terlalu memuaskan kita gitu. Karena itu tadi misalnya Asapri sampai di mana, Jiwasraya sampai di mana. Ini kasus Pertamina juga kita belum tahu. Nah cuma naga-naganya kayaknya cuma di 9 orang ini gitu loh kira-kira. Naga-naganya kalaupun mungkin nambah ya sifatnya horizontal nggak vertikal gitu loh. Nah tapi sekalipun begitu ya kita melihat ada yang tanggung dari proses penegakan hukum ini. Saya tetap memberi apresiasi kepada kejaksaan. Anda bisa bayangkan 1000 triliun, 270 triliun ya kasus timah gitu. Nah itu mereka bisa berani mereka tangani dan semuanya melalui proses penyelidikan. Bukan tangkap tangan. Dan ini perkara yang hampir jarang kita dengar dilakukan oleh KPK. KPK itu kan umumnya prosesnya itu tangkap tangan kan. Apalagi tangkap tangan kayaknya udah mulai dihapus saja di oleh KPK. Ya. Jadi tangkap tangan agak jarang tuh mereka ada tapi agak jarang mereka itu mengungkap kasus berdasarkan hasil penyelidikan gitu. Umumnya itu karena tangkap tangan gitu. Nah, dalam hal ini saya berapresiasi kepada kejaksaan dan betul saya agak menyesalkan langkah-langkah KPK akhir-akhir ini gitu. Makanya saya mulai berseloroh tuh. KPK yang sekarang lebih tepat disebut sebagai KPK Mulyono. Waduh, berat sekali itu. Kenapa demikian, Bang? Iya, karena kasus yang mereka tangani boleh disebut ecek-ecek semua sebetulnya. Ya, pertama yang terakhir ini kan mereka mantan pegawai pajak Jakarta kan. Iya. Yang nominalnya cuma ada sekitar 400 sekian juta yang dipakai untuk kepentingan fashion show anak dari orang ini. Tapi kalau mereka total di sekitar 2 mungkin sampai 3 miliar gitu. Kecil sekali. Kalau Yapto sendiri, Bang, yang geledah tangan kemarin? Kenapa? Yang Yapto? Yapto itu kan bukan geledah tangan. Itu penyelusuran dari kasus yang Rita, mantan bupati Kutai Kartanegara. Jadi itu penelusuran sampai ke Yapto gitu. Jadi bukan tangkap, itu pengembangan kasus. Jadi tidak ada yang spektakuler sejauh ini. Dan belum tentu Yaptonya bersalah gitu. Kalau dalam karena sampai sekarang itu kan belum ditetapkan, dia masih sebagai saksi kan, belum jadi apa-apa kecuali dari saksi gitu. Termasuk kan salah satunya Ahmad Ali kan, politisi Nasdem gitu. Dan itu pun masih sebagai saksi kan dan sebagainya. Jadi ya saya nggak tahu ke depan, tapi maksud saya
itu juga bobotnya udah sangat kecil gitu. Yapto itu kan cuma aliran kalaupun nanti misalnya diikut sertakan gitu. Jadi bukan domain utamanya, bukan aktor utamanya gitu. Nah, yang mencuri perhatian publik itu adalah kasusnya Hasto. Ya, bukan Yapto gitu. Nah, kalau Hasto itu yang saya sebut. Hasto itu pertama adalah bukan lagi sekjen dari partai politik pemenang pemilu atau partai politik berkuasa lah, dia oposisi gitu. Jadi daya gregetnya itu dengan sendirinya berkurang. Kalau waktu kasus ini terjadi, saya yang sangat getol meminta KPK untuk memeriksa saudara Hasto. Saya sangat getol sekali. Kenapa bang? Ya karena dia orang sedang berkuasa. Setidaknya partainya adalah partai yang sedang berkuasa. Pada tahun 2000-an itu kan gitu loh Pak. Kan dia bersama Pak Jokowi saat itu gitu. Nah saya ayo periksa dong. Itu menurut saya disitulah uji nyalinya KPK gitu loh. Berani gak sentuhan dengan orang yang sangat dekat dengan kekuasaan. Nah kalau sekarang lo gagah-gagahan gitu loh. Pada orang yang gak punya kekuasaan itu kan udah mengerti maksud saya ya. Ya, paham, di mana kamu kelihatan gagahnya? Anda berani setelah dia nggak berkuasa kok gitu loh kira-kira. Itu satu. Nilainya juga kecil kan. 800 juta kalau dikalkulasi gitu. Dan yang ketiga itu nggak ada kerugian negara. Itu hubungannya kan cuma suap ke penyelenggara negara. Yang melakukan suap ini siapa? Orang yang sampai sekarang nggak tertangkap. Nah itu bagi saya juga aneh. Gitu loh. Mestinya mereka tangkap dulu yang yang aktor utamanya gitu. Setelah itu aktor penyerta baru dilibatkan. Ini aktor penyerta udah mereka tangkap, aktor utamanya belum ketangkap. Sampai sekarang nggak diutak-atik kedengarannya itu. Padahal kemarin udah dengar, udah dekat, udah terpantau macam-macam. Hilalnya udah terpampang. Iya macam-macam dan sebagainya. Kok sekarang hilang lagi gitu kan? Nah itu yang ketiga. Nah yang keempat, Hasto itu juga bukan pejabat negara. Jadi sebetulnya kalau kita pakai argumen KPK ketika menolak melanjutkan laporan publik terkait dengan penggunaan jet pribadi oleh Kaesang yang kemarin tuh kan. Kan jawaban KPK itu karena Kaesang bukan pejabat negara. Jadi nggak bisa berlaku hukum gratifikasi gitu. Nah kalau Hasto pakai dalil itu, saya juga bukan pejabat negara. Nah gitu loh kira-kira kan. Karena bukan pejabat negara, ya saya nggak punya persoalan. Orang itu datang minta duit, ya saya kasih kata dia. Bahwa orang itu mau ngasih duit untuk nyuap penyelenggara negara, ya saya nggak tahu kan kira-kira gitu loh Pak. Paham ininya, ya, logika berpikirnya kan. Iya. Orang ini datang ke saya minta duit. Nah, saya nggak nanya, kira-kira gitulah ya kan. Buat apa? Ya kepentingan saya, ya sudah dikasih. Nah ternyata orang ini dipakai buat uang nyuap penyelenggara negara. Dalam ini KPU kan gitu, anggota KPU gitu. Loh, kan kenapa saya yang dilibatkan? Saya juga nggak tahu bahwa uang itu akan dipakai untuk itu, misalnya begitu ya kan. Lagi pula kalaupun saya tahu, saya kan bukan penyelenggara negara. Gitu. Dia yang mau jadi penyelenggara negara dan mau jadi pejabat negara itu. Dalam hal ini adalah saudara Harun Masiku kan. Nah itu kalau kita pakai argumen yang dipakai oleh KPK, dia bisa lolos loh tuh. Nah yang seterusnya menurut saya adalah oleh karena itu kalau semata-mata karena dugaan aliran dana yang membuat Hasto ditangkap, dia bisa lolos nih. Makanya dibuat pasal yang lain gitu. Maka Hasto itu kan kena deliknya berlapis-lapis. Yaitu pasal soal penghalang-halangan, penegakan hukum dan sebagainya gitu. Karena KPK udah lihat kalau pakai pasal yang itu tadi tuh bisa lolos nih. Dia kan bukan penyelenggara negara. Kalaupun duitnya dari dia, kan dia bisa berkilah atau Hastonya bisa mengatakan saya nggak tahu bahwa duit itu dipakai untuk itu gitu loh Pak. Kan misalnya begitu tuh gitu. Nah makanya untuk Hasto ini dipakailah pasal berlapis-lapis. Ya, kalau ini lolos pakai pasal ini gitu. Nah itu yang saya sebut tadi ini kayak KPK Mulyono saya bilang. Oh jadi runut. Iya. Bang, tapi yang paling menarik itu sejak Hasto ini masuk ya berkasnya ya. Kemudian diserahkan kepada penuntut umum ya.
nampaknya Bu Mega sama Pak Prabowo ini pernah melakukan telekonferensi yang akhirnya membuat Bu Mega marah karena akhirnya Hasto ditersangkakan. Iya. Ya hanya retreat untuk kader-kader PDIP dibatalkan dan meminta semua kader itu tidak ikut retreat. Nah persoalannya adalah sejauh mana sih sebetulnya penekanan yang dilakukan? Apakah Pak Prabowo ini harus netral? Tapi terlihat posisinya ya Hasto hari ini mengambang, Bang. Saya kira udah nggak bisa netral lagi. Jadi ada setidaknya 3 penanda bahwa Pak Prabowo memilih untuk tidak bergabung dengan Ibu Mega. Apa aja itu, Bang? Pertama adalah pidato Pak Prabowo mengatakan persatuan itu penting, tetapi tidak harus semuanya di dalam. Itu kan sinyal artinya ya PDI kalau mau milih di luar ya di luar lah. Itu pidato Pak Prabowo ketika harlah Gerindra kemarin kan. Yang kedua adalah itu tidak tadi hidup Jokowi. Bukan hanya ini semiotika politik yang paling jelas itu, Bang. Kira-kira begitu. Sampai, yang kedua, sampai ada memenya kan, tahu yang memenya itu kan. Wah, itu dalam kedalaman. Yang ketiga apa, Bang? Yang ketiga ya Hasto, penahanan Hasto. Ini jelas murni karena Pak Prabowo ini bersikap hari-harinya. Iya, tidak ikut campur. Bukan. Artinya kalau konteksnya dengan Ibu Mega, Pak Prabowo memilih jalan tidak beserta Ibu Mega gitu maksud saya. Jadi dibiarkan saja proses hukum. Iya, jadi ini kan kira-kira Prabowo Mega Jokowi gitu. Oke. Nah, akhirnya kemudian Pak Prabowo milih Jokowi, tidak milih Ibu Mega gitu. Nah, itu tiga indikator itu. Nah, sekarang tergantung pada PDI-nya. Apakah PDI-nya masih mengambang seperti yang kita sekarang gitu, atau memang mereka juga mulai bersikap lebih tegas bahwa memang mereka tidak bersama dengan pemerintahan Pak Prabowo gitu. Oke, Bang, tapi Abang kan tahu bahwa PDIP hari ini diterpa isu perpecahan 2 kubu antara Prananda Prabowo dengan Bu Puan Maharani. Kan itu aja itu. itu aja berarti, Bang. Gak ada yang menarik berarti. Iya. Itu kalau nggak AB, mereka A dan B-nya tetap aja selesai jadi di atas kan kira-kira gitu. Jadi nggak ada yang istimewa berarti. Ada yang cuma memang 2 orang ini beda pola, itu aja beda tuh. Apa itu maksudnya pola yang pertama apa? Milik Prananda. Kalau kelihatan Prananda ini lebih mewarisi watak ibunya. Keras, oposisi. Ya, jadi ya kalau harus keras ya keras gitu. Nggak bisa juga pelin-pelan, nggak bisa mengayun gitu. Nah kalau Puan ini mewarisi kultur bapaknya gitu, yang lebih mengayun gitu loh, Pak. Bisa ke sana, bisa ke sini gitu kan, berkawan dengan semua orang lah, ibarat bahasanya gitu. Nah ujung-ujungnya memang nggak kelihatan ada sikap politiknya gitu. Nah persoalannya ya mungkin bagi PDI Perjuangannya dalam kondisi yang kayak begini, mereka lebih cocok mana dari 2 figur ini gitu loh, Pak. Ya tergantung PDI-nya, kalau PDI-nya menganggap memang lebih baik mengayun sikapnya, jadi oposisi tidak, tapi dalam kekuasaan tidak, ya mungkin figur Puan lebih tepat di situ gitu. Tapi kalau mereka mengatakan misalnya lebih memilih jalur oposisi gitu, ya figur Prananda menurut saya yang itu paling cocok di PDI-nya gitu. Jadi memang hari ini kan yang isunya perebutan antara sekjen, posisi sekjen. Yang posisi itu yang paling diobrolkan, Bang, di PDIP. Iya, itu lagi-lagi seperti analisa yang pertama tadi kan. Nah mereka PDI-nya khususnya mau berada dalam kondisi apa. Kalau mereka mau mencari figur yang keras, ya, kayak Hasto lah misalnya. Ya itu mereka harus nyari figur yang memang seperti itu gitu. Tapi kalau mereka lagi-lagi ikut gayanya Ibu Puan, ya nyarinya orang yang juga bisa ngayun-ngayun itu gitu. Oke, Bang. Nah siapa di antara mereka saya kurang persis tahu juga. Jadi belum Abang bisa kira-kira lah. Ya kalau sekarang ini kan ada Ahmad Basarah kan. Ahmad Basarah itu sebenarnya stylenya Puan memang. Jadi flamboyan, ngayun lah, Bang. Oke. Iya. Bang, Abang kemarin juga nampaknya sangat begitu keras sekali melihat posisi-posisi orang PSI di tubuh Kementerian Kehutanan. Iya. Ini kan juga bisa mengarah pada potensi pengembosan anggaran yang sangat besar di mana orang-orang itu berada. Saya ada 3 persoalan di situ. Nah, persoalan pertama ya tentu inefisiensi kan.
Begitu banyak ya kan, rata-rata 20 sampai 50 juta kan. Ya. Honorarium mereka di dalam tuh, dan banyak sekali orangnya gitu. Dan itu kayaknya nggak melambangkan semangat efisiensi itu gitu. Untuk urusan yang sangat teknikal sebetulnya kan. Kalau kita baca argumen-argumen dari orang-orang PSI-nya yang masuk di sana itu, katanya itu kepentingannya surat menyurat apalah macam akan kita pikir apa pekerjaannya gitu loh. Tak kira gali sumur gitu kan. Kira berat kali. Saya kira ya gali sumur tadi yang 14 kilometer itu kan, yang keluar suara dari dalam itu gitu loh. Kalau kerjanya begitu oke lah 50 juta gitu kan. Masuk akal ya Bang. Iya, ini coba. Tapi itu kan jadi pos-pos politik pada akhirnya. Itu makanya kan saya katakan itu dulu ya. Yang pertama adalah soal apa iya dibutuhkan sedemikian banyak orang untuk pekerjaan yang menurut bayangan saya sih bisa dikerjakan oleh teknologi saat ini kan. Soal surat menyurat ini macam-macam itu kan udah pakai teknologi semua gitu. Dengan biaya yang cukup besar 20 sampai 50 juta kan di dalamnya. Nah, yang kedua adalah menunjukkan bagi kita Partai Anak Muda ini ternyata penganut paham nepotisme dan dinasti politik gitu loh, Bang. Kan kecewa dong. Nanti saya notice itu. Nanti saya pertebal itu. Iya. Jadi kehadiran mereka itu kan sangat ditunggu-tunggu oleh publik ya. Sebagai partai yang ya progresif lah begitu ya, partai anak muda ya, yang akan berbeda dengan partai-partai yang sebelumnya gitu. Kenyataannya kurang lebih sama dengan partai-partai pendahulu. Urusan kepentingan pragmatisme politik jauh lebih utama dibandingkan urusan menegakkan keadilan atau idealisme politik gitu loh. Nah, itu yang kita lihat itu kan sangat disayangkan, anak-anak muda seperti itu kok semangat doyannya nepotisme gitu loh. doyannya dinasti politik. Tapi saya sendiri nggak terkejut kan. Karena apa gitu? Karena kan mereka udah sejak dari awal mengatakan partai yang tegak lurus dengan Pak Jokowi kan. Nah, Pak Jokowi ini adalah figur dari nepotisme dan dinasti politik itu. Gitu. Jadi kalau mereka sekarang ikut gaya itu, ya itu kan kata pepatah, buah tidak jauh jatuhnya dari pohon kan. Oh, jadi bakat yang menurun berarti. Oh enggak, saya enggak, cuma mau memberikan domir buat Bang. Dalam bahasa yang lain gini loh Bapak, saya sangat menyayangkan gitu. Apa tidak ada hal lain dari Pak Jokowi yang mereka bisa tiru gitu loh. Salah satu yang mereka tiru itu nepotismenya gitu kan. Gitu. Dinasti politiknya. Kan dalam konteks begini mereka kehilangan ini ya, posisi moral untuk kampanye misalnya proses rekrutmen yang bersifat merit system gitu. Loh Anda nggak melakukannya, di mana ada merit systemnya gitu. Dan sebagainya. Padahal itu dulu jargon-jargon mereka kan. Nah itu yang kedua. Nah yang ketiga kekecewaan saya pada hal yang seperti ini pada kasus itu adalah ya itu tadi membuyarkan imajinasi kita tentang partai anak muda yang progresif gitu. Tapi saya sih sebetulnya enggak. Kalau soal itu enggak terlalu kecewa sejak mereka deklarasi Gibran wakil presiden lalu mendudukkan Kaisang sebagai ketua umum. Sejak saat itu saya kira mereka udah selesai lah. Firm. Bahwa kami ini partai pendukung nepotisme gitu loh kira-kira itu. Dan partai pendukung dinasti gitu loh. Selesai udah di situ. Bang, jadi kalau kita lihat hari ini mereka lakukan. Itu hanya konfirmasi ulang aja. Iya itu sih. Oke Bang, tapi sebetulnya kalau memang Pak Prabowo itu melihat bahwa dia punya jalan pikiran yang terang. Berani mengambil sikap di antara terobosan-terobosan yang saya pikir tidak pernah terjadi di awal-awal pemerintahan Presiden Jokowi dulu. Seperti pembentukan Dana Antara. Yang akhirnya kemudian orang malah bukan optimis malah mencecar habis-habisan. Tolong dicek lagi. Dan antara itu ada di visi misi enggak? Gak ada Bang. Lah ini Bang, maka saya pikir kenapa begitu berani dan akhirnya semangat inovasi yang luar biasa itu tidak direspon baik oleh publik. Ya tentu inovasi dalam pengertian belum ada jadi ada itu inovasi. Tapi kalau dalam pengertian merujuk ke visi misi kita nggak tahu tuh di mana di visi misi. Kan belum pernah disampaikan oleh beliau bahwa kalau akan berkuasa akan membentuk
sebuah badan yang mengelola seluruh BUMN negara, gitu. Nah, yang disebut dengan Danantara itu gitu. Nah, jadi tinggal Anda berada di mananya. Kalau Anda berada dari soal ini ide baru direalisasikan, ya itu inovasi. Tapi kalau konteksnya dengan publik, kan Anda nggak jelaskan ini dahulu kepada masyarakat ketika kampanye itu. Tapi gimana menjelasin yang oke gas saja selesai. Tapi karena publik itu kan meresponnya kok, wah ini pasti jalur baru untuk mengambil dana rakyat katanya. Gitu yang kita nggak Itu tahu. masalahnya, Itu Pak. yang makanya kan kalau saya sendiri bukan soal pendiriannya yang saya kritik ya. Terus oke lah, kata saya bukan ahli ekonomi, cuma kalau baca-baca pendapat para ahli ekonom, ya oke lah, ide ini bisa diterima ya. Cuman ada beberapa persoalan yang membuat kita jadi agak ragu sedikit soal tujuan ideal dari pembentukan Danantara ini gitu. Pertama adalah dari susunan orang yang ada di dalamnya. Semata-mata kan mereka mendasarkan diri pada aspek kompetensi. Nah, mungkin dari aspek itu kita nggak berdebat lah. Orang-orang ini punya kompetensi. Tapi nggak cukup kalau untuk mengelola sebuah lembaga yang berhubungan dengan negara dan publik gitu. Nah, apa yang lainnya? Apakah orang ini dianggap benar-benar independen? Apakah orang ini kelihatan punya kemandirian untuk memutuskan sesuatu? Apakah orang-orang ini memiliki masalah di masa lalu macam-macam dan sebagainya gitu? Apakah orang-orang ini punya problem dengan nepotisme, oligarki macam-macam dan sebagainya gitu? Nah, ini menurut saya yang membuat pada tingkat tertentu keraguan orang untuk melihat Danantara itu sebagai realisasi ide yang jenius gitu lah kira-kira. Begitu orang-orangnya masuk ke dalam. Ya Anda lihat sendiri kan, CEO-nya adalah saat yang bersama adalah menteri di dalam kabinetnya Pak Prabowo. Oke. Kan dia menteri aja udah besar sekali pekerjaannya. Kalau lu mengelola Danantara juga. Mestinya kan kalau untuk usaha seperti Danantara itu ya, badan seperti itu orangnya udah nggak punya pekerjaan yang lain kecuali ngelola Danantara itu kan. Itu asumsinya gitu loh. Nah, didukung oleh Menteri Keuangan, didukung oleh Menteri BUMN. Nah, Menteri BUMN-nya bukan hanya Menteri BUMN saja, juga sekaligus Ketua PSSI gitu loh Pak. Anda bisa bayangkan sibuknya itu. Ya, saat ini PSSI-nya sedang menghadapi ronde ketiga Piala Dunia ya, seingat saya ya gitu. Tentu pikirannya akan tercurah ke sana. Lalu ngurusin BUMN yang seperti Pertamina itu ya, ya kan, ya Pertamina yang katanya BBM-nya dioplos gitu. Saat bersamaan ngurusin juga soal Danantara. Sehebat apa Erick Thohir bisa memecah persoalan tiga faksi itu. Segitu besarnya itu loh. Tapi ya kalau abang sendiri kalau ditanya, sepakat nggak sih bang kalau efisiensi sendiri oleh Pak Prabowo ini, efisiensi ekonomi ini yang dijalankan akhirnya kemudian beberapa dana tersebut dimasukkan ke dalam Danantara. Efisiensi itu keharusan. Nggak ada pilihan lagi bagi Pak Prabowo kecuali melakukan efisiensi itu. Dalam hal ini abang mengkonfirmasi bagus sebetulnya. Iya, harus dilakukan karena dua hal ya. Efisiensi itu dengan atau tanpa kita krisis. Efisiensi itu ya salah satu prinsip pengelolaan keuangan gitu loh, keuangan negara. Ya kita aja kan, ya itu ibarat seperti keuangan rumah tangga aja kan. Kalau nggak perlu, kalau bisa disimpan kenapa dihambur-hamburkan kan? Kalau bisa memilih yang lebih sederhana kenapa harus memilih yang lebih yang belum jelas ada manfaatnya gitu. Dan itu efisiensi itu satu keharusan dalam konteks pengelolaan keuangan dimanapun gitu. Itu jadi hal-hal yang lumrah menurut abang itu. Bukannya lumrah, itu satu keharusan gitu. Nah yang kedua, nah ini prinsipnya tadi itu. Yang kedua faktanya memang kita nggak, sekarang ini duitnya sedikit gitu. Karena duit kita satu jor-joran di eranya Pak Jokowi gitu loh Pak. Gitu. Sehingga ya hutang negara kita tinggi sekali dan kita harus bayar itu. Jadi APBN kita kesedot, salah satunya adalah untuk membiayai atau membayar hutang negara gitu. Oke. Nah jadi kita defisit sih tidak, tapi uang kita
sekarang ini minim gitu loh. Jadi uang minim bagaimanapun ya solusinya ya harus efisien. Nggak ada yang lain lagi gitu. Nah ini dana yang berkurang ini ya warisan dari Pak Jokowi yang jor-joran kemarin ya bangun IKN lah, bangun ini, bangun itu dan sebagainya. Nah sekarang mulai terasa efeknya. Kita nggak punya simpanan yang cukup. Nah saat yang bersamaan Pak Prabowo punya program unggulan yang seolah-olah seluruh orientasinya itu menuju ke arah sana. MBG itu, makan bergizi gratis. Nah makan bergizi gratis itulah salah satu penyedotan biaya ya, yang semuanya menjadi seolah-olah terkonsentrasi ke sana gitu. Jadi kalau artinya apa? Prinsip efisiensi itu saya setuju dari dua sektor ini. Sektor tentu prinsip pengelolaan uang negara sendiri, dan yang kedua adalah faktanya memang kita ya nggak ada uang mau tidak mau ya efisiensi. Nah cuman ini dia sektor mana saja yang harus diefisienkan itu kan. Nah yang kedua, apakah efisiensi itu tercermin juga di dalam lingkungan kekuasaannya Pak Prabowo? Nah dua hal ini yang menurut saya banyak dikritik oleh publik sebetulnya itu. Jadi bukan efisiensinya, tapi orang nggak melihat bahwa efisiensi ini untuk sesuatu yang katakanlah bisa dipastikan akan membuat kita secara ekonomi lebih baik gitu loh Pak. Karena efisiensi ini nanti uangnya ujung-ujungnya ke MBG. Itu kan uang keluar semua tuh MBG gitu loh Pak. Ya kan, kalaupun ada nanti savingnya ke Danantara. Gitu. Ya oke lah kalau Danantaranya bisa olah itu uang ya untuk memproduk uang baru gitu. Tapi masalahnya itu tadi respon publiknya terhadap Danantara itu bukan pada Danantaranya loh ya. Lagi-lagi pada kok Danantaranya diisi yang begini-begini gitu loh kira-kira tuh. Jadi di situ hopelessnya orang, bukan pada ide Danantaranya. Tapi orang-orangnya yang iya, kan seperti yang saya sebutkan tadi. Gimana Erick Thohir udah punya dua beban besar, dua beban besar ditambah lagi yang sekarang ini gitu. Udah menteri BUMN-nya pada begini-begini lagi kan. Gitu loh kira-kira tuh. Oke, tapi ada satu hal Bang yang kita perlu juga luruskan dan perlu pertimbangan Abang. Di saat Pak Prabowo betul melakukan efisiensi, kemudian beberapa dana yang sekian ratus triliun juga dialihkan kepada MBG. Kita lihat beberapa sektor manufaktur Indonesia remuk Bang. Iya. Ya, itu kan menjadi persoalan daripada MBG itu. Itu yang saya sebut tadi. Stritek misalnya. Salah satu yang kalau mau dikritik dari efisiensi ini adalah karena duitnya ini kesedotnya ke MBG gitu loh. Nah, jadi duit yang kecil itu disedot juga MBG. Dengan sendirinya sektor lain jadi terabaikan. Padahal sektor lain itu juga masih penting. Salah satunya misalnya soal dana transfer daerah. Gini. Dan dana transfer daerah itu hampir sekitar 50 triliun loh. Dipangkas tuh. Besar nggak itu ya? Bisa besar. Gitu. Artinya apa? Kalau sementara daerah-daerah kita itu sebagian besar itu adalah sangat tergantung pada dana transfer itu. Entah itu sifatnya bagi hasil ya, dan alokasi khusus dan alokasi umum itu. Nah kalau APBD mereka separuh pemasukan APBD itu udah dipotong, nah mereka nanti bangun apa? Kan separuh dana APBD itu hanya untuk kepentingan administrasi kan, honorarium dan administrasi ya pejabat Pemda. Nah separuhnya udah dipotong pula. Lalu mereka bangun irigasi pakai apa? Bangun ini pakai apa? Bangun itu pakai apa? Gitu. Makanya kemarin saya ditanya siapa, saya lupa tuh. Tunggu dulu gitu. Apa gitu? Ini kan daerah ini karena mereka baru pulang dari retret kan. Jadi mereka belum pelajari nih APBD-nya seperti apa gitu kan. Efek pemangkasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat khususnya terkait dengan dana transfer itu kayak apa gitu. Ini kalau mereka pelajari, mereka lihat, kok kita nggak bisa ngapa-ngapain juga kita ini gitu loh Pak. Nah besok itu bisa jadi akan ada protes-protes kecil. Ya Bang kira kalau yang mungkin mantan bupati sebelumnya mungkin wali kota mungkin sudah tahu nih bagaimana. Tapi yang baru-baru enggak. Justru mereka juga akan mengalaminya.
Karena mereka misalnya begini loh ya, saya ini incumbent. Waktu periode pertama saya itu kita buat kira-kira 100 miliar. Lalu tiba-tiba saya harus ngelola 50 miliar. Pusing kan? Dengan 100 miliar saya udah ngerti. Pak. Tapi kalau pakai 50 miliar. Ilmu saya harus muter lagi. Kira-kira sama. Yang baru yang lama sama ini semua gitu loh Pak. 50 miliar itu ya kepentingan honorarium pejabat Pemda. Gitu. Dan administrasi lainnya gitu loh. Nah itu maksud saya. Jadi begitu nanti dilacak oleh Pemda-Pemda ini lah kok begini? Gimana ini? Mau bergerak kemana kita ini gitu loh Pak. Sementara daerah-daerahnya masyarakatnya mulai menuntut kan. Katanya mau bangun ini, katanya mau bangun itu ya. Macam-macam dan sebagainya. Nah dalam konteks itu saya sih menyarankan perlu kembali merenungi ya soal MBG ini. Apakah memang harus dibuat seperti itu atau seperti apa gitu loh. Tapi seandainya dibatalkan janji itu, kan nggak dibatalkan. Misalnya tidak jadi Bang MBG, publik akan memaafkan nggak Bang? Secara hati ya udah bagus dong gitu. Jadi dana. Ya saya kira enggak. Saya kira Pak Prabowo juga nggak kepikir sampai ke sana. Oke. Ya, dia akan tetap lanjutkan. Bagaimanapun bentuknya. Udah kelihatan udah semacam komitmen kuat dari Pak Prabowo. Tapi kalau komitmen kuat bikin kita dak-dik-dukser misalnya. Nah, itu dia, makanya persoalannya kan di situ aja. Mau pakai model yang sekarang, yang katakanlah sekarang ini kan 10.000 gitu untuk 80 juta penerima MBG gitu ya. Atau apa gitu loh Pak. Atau mau diefisienkan lagi, misalnya 80 misalnya tetap 10.000 tapi jumlah penerimanya mungkin lebih disortir gitu. Oke, tapi ada ketakutan kemarin bahwa waktu banyak kader PDIP yang tidak ikut retreat itu mengungkapkan bahwa nih kalau saya tidak ikut retreat di Magelang, bahaya kita nih, kita tidak tahu, bisa diganggu kita anggaran kita. Banyak yang mengeluhkan seperti itu loh Bang. Ya, yang ikut aja udah kena pangkas kok. Apalagi yang tidak ikut. Nggak mungkin. Itu nggak boleh. Tapi kayaknya memang ada semacam gangguan politik itu. Jadi pemerintah pusat tuh wajib sifatnya mengalokasikan transfer daerah itu. Karena itu pertama dana alokasi khusus, dana alokasi umum. Itu kan pajak daerah yang diambil juga gitu loh. Jadi nggak bisa itu mereka juga nggak. Misalnya Menteri Dalam Negeri kami akan stop duitnya. Anda melanggar aturan. Nggak boleh itu di stop. Bahwa bisa negosiasi jumlahnya iya gitu loh Pak. Okay. Tapi menyetop tuh nggak bisa. Dana alokasi umum, dana alokasi khusus, ya kan bagi hasil macam-macam tuh itu udah ada ketentuannya. Itu hak dari pemerintah daerah yang harus tetap ditunaikan oleh pemerintah pusat. Nah soal berapa angkanya, nah itu bisa didiskusikan. Makanya ya saya juga tahu, makanya kan di beberapa kesempatan saya mengatakan ya nggak perlu lagi mengeluh ya karena memang sudah angkanya udah dipotong kok. Bang, gitu. Terakhir nih Bang, saya ingin meminta respon Abang ya. Kalau memang Pak Prabowo betul-betul berkomitmen untuk pemerintahnya bersih, kemudian pro rakyat gitu. Kemudian apa sinyalemen Abang, tafsir Abang ketika Pak Prabowo mengumpulkan lagi para pengusaha elit kemarin. Mulai dari Aguan, Haritano, hampir semua pengusaha-pengusaha di dalam satu meja, Pak. Dan itu menunjukkan bahwa salah satu di antaranya itu kan orang yang disebut dalam kasus pagar laut juga kemarin. Tapi akhirnya mereka berkumpul dalam satu meja untuk membicarakan masa depan itu. Ya kalau dilihat dari itu ya kasus pagar bambu, dilihat dari sekarang yang terjadi di Pertamina itu. Nah itu yang saya ungkapkan di beberapa tempat ini kesan saya targetnya hanya berganti orang gitu loh Pak. Oh jadi hanya berganti pemain? Pemain gitu. Tidak untuk tujuan melakukan reformasi atau perbaikan institusi dan sebagainya gitu. Nah belum apa-apa Pak Prabowo udah ketemu dengan Aguan gitu kan. Meskipun sebelumnya udah dinetralisir juga oleh Menteri BPR, ATN BPR kan. Dan juga Menteri KKP bahwa tanah-tanah dari Aguan itu nggak diusik kan kira-kira gitu. Ya udah selesai gitu loh Pak. Ini soal pergantian aktor ternyata gitu.
Jadi Nah, tidak begitu sungguh-sungguh lah Bang. kan udah saya kira beberapa tempat saya udah mengatakan kan, kalau mereka berhenti di 9 orang ini, ya itu artinya memang ingin menggantikan orang saja, gitu. Jadi nggak ada upaya untuk melihat, itu kan yang ditanyakan. Kalau kejaksaan mengatakan perhitungan mereka kerugian negara hampir mencapai 1.000 triliun, taruhlah maksud kita buat pembagiannya dibagi 9 orang, itu kan 110 triliun lah per orang tuh, per tahun. Ya karena ya kurang lebih mungkin kita asumsikan saja setiap orang ngambilnya itu 10%, apalagi 20% dari 110 itu kan artinya sekitar berapa? Sekitar 22 triliun per tahun mereka dapat. Anda mau pakai duit apa 22 triliun per tahun coba? Dan mereka nggak pernah masuk menjadi orang terkaya di Indonesia gitu loh Pak. Dengan penghasilan di angka 20, pakai asumsi itu loh ya, 20 triliun. Artinya apa? Artinya duit ini kemana-mana nih. Gitu kan? Saya mengatakan tadi kerugian negara 190. Belum tentu kerugian negara ini masuk ke kantong mereka semua kan. Gitu loh. Makanya saya katakan kita potong aja 20% ke kantong mereka dari 120 triliun. Dengan maksud abang bahwa 22 triliun kalau per tahun gimana besarnya? 22 triliun per orang. Per orang. Mau makan apa kira-kira begitu? Lah iya. Kekayaan macam apa itu? Kali 5 artinya mereka dapat 100 triliun. Itu artinya udah naik ranking tuh mereka menjadi orang terkaya di Indonesia, salah satu orang terkaya di Indonesia. Kenyataannya kalau mereka kaya raya tentu, tapi nggak sefantastis orang yang memiliki uang sampai 100 triliun gitu loh Pak. Karena perusahaan-perusahaan mereka juga bisa dilacak lah, mungkin nggak akan sebanyak yang dibayangkan orang. Pertanyaannya, kemana duit itu? Buat apa juga mereka nyolong duit sebegitu besar yang nggak jelas juga kepada ininya gitu. Dan lebih menarik Bang, KPK nggak ini? Nah itu mah kan di situ pertanyaannya kan, di situ pertanyaannya. Iya. Nah artinya kalau hanya berhenti di mereka, ya nggak selesai nih jawabannya. Itu yang saya sebut, saya melihat nggak ada nih kayaknya upaya untuk melakukan reformasinya, yang ada ini hanya untuk menggantikan orang. Kalau KPK nggak usah ceritain lagi deh, ini KPK Mulyono. Oke Bang, terima kasih luar biasa. Sama-sama. Oke, terima kasih akhirnya Abang memberikan clue-clue yang luar biasa. Ini buka puasa yang fantastik sebetulnya. Mudah-mudahan Ramadan ini penuh berkah dan tidak butuh ancaman sebetulnya. Bang Rai, terima kasih sudah datang dan mengisi di program kami. Dan mudah-mudahan puasanya lancar Bang. Tidak banyak tekanan dan tetap kritis tentunya. Amin. Karena memang fungsi puasa ini mengeluarkan semua beban di pikiran dan di hati. Dan unek-unek dan sebagainya. Dan terima kasih teman-teman. Dan jangan lupa tetap nonton di channel kami. Di program Poros Partai Clear. Di podcast Politika Research Consulting tentunya. Dan jangan lupa like and subscribe channel kami. Dan saya Melki Amir Soleh. Dan bersama Bang Rai mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam demokrasi.